halaman 606. Iya. Iya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas yang ditandai dengan peresmian masjid yang berdiri megah di tempat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, diilham karena tersedianya berbagai fasilitas. Iya. Ya, Mas bisa minum sebentar, Mas. Yang berzina, sesudah itu yang berzina pulang dan mengajak teman-temannya. Akhirnya setiap yang berzina di sana yang menunjukkannya juga jadi dosa. Nah sekarang kalau bangunannya indah, yang ngelolanya tidak indah. Jangan sampai bangunannya megah, yang ngelolanya tidak megah. Mudah-mudahan dengan Saya nggak mungkin di sini deh. Pintu keluarnya di mana ya? Mana Mas Bang? Tentang ini? Iya, jadi dulu ya 30 tahun lalu Pak Ali Sadikin Gubernur namanya lokalisasi rehabilitasi Kramatungga ya. Tempat ini jauh di sana, ini jauh dari pemukiman kan, tetapi setelah 30 tahun kemudian berkembang demikian rupa sesuai juga perkembangan pembangunan di DKI Jakarta, tempat sekitarnya itu menjadi pemukiman seperti Anda lihat kan, banyak musyola, banyak sekolah. Lalu desakan masyarakat, terutama ulama dari Jakarta Utara juga menjadi kencang kepada saya untuk menutup tempat ini gitu. Sementara menutup bukan pekerjaan mudah kan, pasti dapat tantangan banyak saya karena banyak orang hidup dari prostitusi ini kan. Apakah dia sebagai pembantu, BTS-nya, germonya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu setelah saya bertekad untuk saya tutup sesuai aspirasi masyarakat, namun 1 tahun saya siapkan mereka itu ya BTS-nya semua saya beri angket ya, dia menulis kalau tidak melacur itu apa pekerjaan profesi, kemudian ada yang mau menjahit, yang salon, yang catering itu semua kita siapkan selama 1 tahun ya, kita kursuskan dan kita yang membiayai. Nah setelah itu baru kemudian waktu itu memang diminta oleh seorang developer untuk pengembangan kawasan ekonomi, namun karena saya bertekad bahwa Jakarta yang mayoritas Islam penduduknya ini belum mempunyai Islamic Center yang memadai, maka atas juga izin para alim ulama, tokoh masyarakat, mereka setuju untuk ini dibangun Islamic Center saja. Dan alhamdulillah hari ini kita resmikan masjid. Jadi masjid ini sebenarnya hanya bangunan utama saja. Jadi bangunan yang lain masih banyak yang harus saya harapkan partisipasi dari masyarakat Indonesia sendiri, Muslim Indonesia maupun dari mancanegara gitu. Ya insya Allah nanti kalau ini sudah ramai dengan kegiatan-kegiatan Islam ya, itu akan hilang juga gitu. Akan kita tertibkan terus. Itu satu konsekuensi memang yang menutup tidak selamanya 100% BTS itu lalu alih profesi. Ya kadang-kadang mereka gagal dan kembali lagi kepada profesi lama. Menurut anunya itu 1% yang turun lagi ke jalan gitu. Dan itu akan terus kita bina ya. Ya saya kira sudah final bahwa aspirasi mereka kan ingin berdagang kembali,
tetapi nggak mau dipindahkan gitu. Dia ingin tetap di Pasar Tanah Abang. Lalu lahan yang digunakan adalah lahan parkir. Nah, kemudian parkir ya yang digunakan oleh para pedagang maupun pembeli itu saya pindahkan di Danau Melati itu gitu, kira-kira 500 meter sih. Dan para pedagang ini saya siapkan transportasi gitu, bis yang kita sewa ya untuk melayani mereka dari tempat berdagang itu ke tempat parkir gitu. Saya kira itu sudah final dan mereka sudah menerima. Ya. Akan kita bangun, kita tambahin sedikit tingkatannya dan kualitasnya. Dan nanti para pedagang yang kebakaran itu prioritas pertama dia kembali sesuai bunyi kontrak masih kira-kira 1 sampai 1,5 tahun. Baru kita negosiasi kembali gitu. Menerima semua ya. Itu kan udah bolak-balik dilakukan negosiasi antara aparat saya dengan termasuk Pasar Jaya dengan mereka, dan itu sudah final karena mereka sudah gembira sekali diizinkan seperti itu. Dan semua tempat yang untuk sementara berdagang itu kita yang akan membiayai semua. Konsekuensi dari Kepres kan yang mengharuskan institusi Pemda ini harus dipangkas gitu ya. Ya harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Ya. Memang saat ini saya juga menganggap terlalu banyak ya pegawai kita itu. Konsekuensi dari itu semua ya, kelebihan pegawai itu tersedotnya APBD untuk gaji mereka dan kesejahteraannya. Dan dilaksanaan sebelum ada peraturan harus memangkas organisasi ini, saya memensiunkan orang tepat waktu. 56 tahun berhenti. Bahkan saya tawarkan pensiun dini apabila ada yang mau gitu. Ya begini, tanggung jawab itu kan sejauh mana kan nanti akan kita tunggu hasil penyelidikan Polri. Ya, kalau memang keterlibatan ke dia ya dia harus kita termasuk dia dikenakan sanksi hukum terhadap